Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Magesa, kali ini kita kedatangan tamu spesial dari MAN 1 Jombang. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa nggih? Bu Atik nggih. Baik, perkenalkan nama saya Syifa Nur Sabrina selaku Duta Moderasi Beragama MAN 1 Kota Malang. Dan di sini juga ada Bapak Kepala Madrasah kami, Pak Sutirjo. Nah, Bu, jadi di MAN 1 Kota Malang ini ada yang namanya tim moderasi beragama. Kalau Bu Atik sendiri, apakah apa yang pernah didengar tentang moderasi beragama nih Bu? Kalau boleh tahu. Jadi moderasi beragama sudah sering kita dengar bersama, khususnya di Kementerian Agama terkait hal-hal yang memahami agama tidak kaku, kemudian memahami perbedaan budaya, kultur yang ada. Benar sekali Bu. Benar sekali, karena moderasi beragama sendiri kan berasal dari kata moderat Bu, yang artinya jalan tengah. Yes. Benar sekali. Jadi dimana kita bisa menerima semua tanpa ekstrim kepada di kanan ataupun di kiri Bu. Kalau Bu Atik sendiri, apa nih momen spesial yang pernah Ibu rasakan, pernah Ibu dapatkan tentang seputar toleransi dan lain-lain Ibu? Boleh berbagi ceritanya sedikit Bu? Mungkin kisah-kisah dalam kehidupan yang ternyata membuat toleransi itu ternyata sepenting itu Bu. Mungkin interaksi dengan tetangga. Benar sekali Pak. Dengan orang yang berbeda. Kalau saya cenderung bukan pada lintas agama ya Pak, tapi karena kita di lingkungan yang memang lingkungan yang seperti itu ya, yang dengan frekuensi yang sama. Perbedaan itu hanya perbedaan mungkin kultur saja gitu, atau perbedaan dalam melaksanakan kegiatan keagamaan itu saja. Tapi kalau beda dari segi kita menghargai agama yang berbeda dengan kita itu tidak ada di tempat saya. Jadi hanya mungkin ya budaya aja yang berbeda. Mungkin dari organisasi yang berbeda kayak gitu ya. Misalnya antara Muhammadiyah dan NU itu saja. Tapi kalau beda agama itu di lingkungan saya kebetulan tidak ada. Kalau di pergaulan kebetulan komunitas kami juga komunitas yang sefrekuensi. Tapi kami tetap menanamkan nilai-nilai kepada anak-anak bahwa harus saling menghargai, menjunjung tinggi perbedaan, bahwa kita itu satu dengan yang lain tidak harus sama, karena ikhtilaful a'immah rahmah gitu ya. Beda pendapat, beda cara pandang itu adalah rahmat. Benar sekali Bu. Karena di moderasi sendiri itu kan memang sangat luas, tidak hanya melulu tentang antar agama saja, tapi juga tentang hubungan sesama manusia, hubungan manusia dengan alam, itu juga termasuk pada moderasi beragama. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, sedikit berbagi ilmu juga, apakah ada kegiatan-kegiatan yang menerapkan moderasi beragama juga nih Bu di MAN 1 Jombang? Tentunya pasti ada Bu. Ada ya. Kebetulan saya masih baru di MAN 1 masih terhitung beberapa minggu gitu ya, 1 bulan jalan ini. Insya Allah, karena itu sudah jadi satu kegiatan yang terpusat ya, dari informasi yang diberikan dari pusat sampai ke bawah itu terkait dengan pengembangan moderasi beragama di MAN 1 juga ada. Masya Allah. Nah, barangkali Bu Mia bisa membantu Bu Mia sebagai orang yang lama, apa yang dilakukan di MAN ini? MAN 1 MAN 1 Jombang. MAN 1 Jombang. Iya. Atau mau kesini? Kalau Ibu kesini juga boleh Bu, monggo. Silakan duduk di sebelahnya Bu Atik. Monggo Bu. Kalau boleh berkenalan dengan Ibu siapa nggih? Saya Bu Mia. Bu Mia, nggih, monggo Bu. Terkait dengan moderasi yang ada di madrasah kami di MAN 1 Jombang, sudah 2 tahun ini di madrasah mengikuti kegiatan moderasi pada
yang diberlakukan kepada anak-anak juga, tidak hanya guru. Artinya agen-agen moderasi dari guru ada, dari anak ada. Juga ada. Di kami setiap Ramadan itu ada kegiatan khusus di mana dalam beberapa hari itu dipakai untuk berdiskusi tentang moderasi beragama. Semua kelas. Jadi anak-anak dibentuk dalam pemahaman dengan didampingi guru. Kemudian pada beberapa hari kemudian anak-anak itu berdiskusi dan juga role play bagaimana ketika ada sebuah masalah dalam kegiatan kemoderasian. Jadi di madrasah kami insya Allah untuk moderasi 2 tahun ini sudah sangat eksis dan rutin. Kemudian pada kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Agama kita selalu mengikuti seperti adanya duta moderasi, dan kita 2 tahun lalu itu juga termasuk lolos ke nasional untuk duta moderasi. Kemudian yang terakhir kemarin kami juga sudah dari madrasah mengirimkan 1 putra dan 1 putri untuk mengikuti kompetisi pidato nasional KPN 2024. Jadi 1 pas 1 pis sudah terupload dan terkirim. Ya mudah-mudahan juara. Tindakan nyatanya di kami tadi tidak hanya antar lintas agama. Kebetulan kan karena madrasah yang ikut kan memang yang berkecimpung kan memang satu agama, Islam, tidak ada agama lain. Jadi seperti konflik-konflik antar pemeluk dalam satu agama itu kan juga mungkin bisa terjadi. Tetapi di kami sangat luas ketika ada kegiatan semisal ada kegiatan pembacaan sholawat Nabi, kemudian atau istighotsah. Nah mungkin ada teman-teman yang seyogianya mungkin kurang tidak mengikuti kegiatan seperti itu, tapi hadir dengan baik di tempat, jadi tidak ada istilahnya walk out atau bagaimana. Jadi saya rasa seperti yang tadi saya sampaikan, hanya perbedaan ormas aja. Benar sekali. Lintas agama. Kalau lintas agama secara umum kan di Jombang memang sangat banyak, dan memang Jombang terkenal dengan kota moderasi karena kulturnya juga sangat banyak. Sampai ada satu desa di Mojowarno itu menjadi contoh bahwa di situ Masya Allah agamanya sangat berdampingan. Iya benar sekali. Jadi di Jombang insya Allah aman. Tokoh moderasi Gus Dur aja juga jadi Jombang. Iya benar sekali. Insya Allah di madrasah kami aman-aman saja, dan anak-anak begitu tahu bagaimana cara menghormati perbedaan dan tetap bekerja beraktivitas dengan baik. Benar sekali, karena memang kami sebagai generasi muda itu tidak hanya generasi yang sudah ada yang perlu menerapkan moderasi, karena kami generasi muda pun perlu menerapkan namanya moderasi, nggih Bu. Karena dalam hidup berdampingan dengan masyarakat yang sangat luas, kami tentunya memerlukan moderasi beragama untuk menguatkan keakraban satu sama lain dan meningkatkan toleransi antara satu sama lain juga, nggih Bu. Dan tentunya budaya lokal sangat berpengaruh juga, nggih Bu, terhadap moderasi beragama ini. Nah, di sini di MAN 1 Kota Malang ini ada yang baru, yaitu Laboratorium Prakarya dan Kewirausahaan, Bu. Ini tempat yang sekarang ada di sini nih, Bu. Lab PKWU. Jadi Lab PKWU ini hadir sebagai tempat untuk mengembangkan jiwa entrepreneur siswa dan lain-lain, juga untuk mendukung mapel PKWU sendiri, Bu. Karena tentu kami di madrasah ada mapel PKWU. Di sini kami bisa belajar memasak dan melakukan berbagai macam kegiatan prakarya dan lain-lain. Dan semoga di sini juga bisa mendukung kegiatan PKWU, dan semoga bisa lebih banyak juga berkolaborasi dengan MAN 1 Jombang dalam kegiatan lain-lainnya. Itu juga ada itu kan nyebut Gus Dur ya? Nggih, nyebut Gus Dur. Bukan kata-katanya Gus Dur, benar. Apa itu coba dibaca? Nggih. Saya izin bacakan ya, Bu. Perbedaan itu adalah fitrah dan ia harus diletakkan dengan prinsip kemanusiaan secara universal. Kalau yang saya lihat dari kata-katanya ini, artinya itu adalah perbedaan itu adalah sesuatu yang harus disyukuri, Bu, bukan sesuatu yang harus dilawan atau harus ditentang gitu. Itu adalah suatu fitrah, suatu rahmat, dan itu harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang ada, Bu. Benar sekali. Menambahkan ruangan ini ruangan multi edukasi, multifungsi, multiguna ya. Jadi selain digital entrepreneur, nanti pasarnya adalah MAN 1 Kota Malang, semacam
Shopee. Benar. Terus nanti karyanya anak-anak itu di-share di pasar di internal kita. Ya konsumennya ya termasuk bapak, ibu, orang tua, siswa. Jadi benar juga ya Pak? Iya, memang arahnya ke sana. Jadi kita nata mulai dari food court dan seterusnya. Terus lebih penting lagi kita tidak hanya semata-mata tadi oke lah, kemarin kita dengan master chef yang luar biasa ya, itu dari memang level master chef hotel ya, dan itu dan memang dia dari hotel itu. Dia didatangkan apa Iya, didatangkan. Jadi ada coaching klinik sama Chef Rahmat. Juga kita 1000 pohon ya. Ada tanam 1000 pohon. Bersama lintas agama. Kebetulan kita tahun 2023 itu meraih juara 1 2 duta moderasi beragama nasional. Masya Allah. Bukan. Sebelum saya. Ini berikutnya. Insya Allah. Ya, ini hadirnya karena ini regenerasi karena yang juara 2 tahun yang lalu itu kan Bali ya. Dari Bali ya. Iya dari Bali. Nah itu tahun 2023 kita Man1 Kota Malang. Nah ini tawaran nih untuk Man1 ini tantangan dan sekaligus tawaran. Silakan dihadirkan anandanya untuk belajar bersama dengan Man1. Ini kan sama-sama satunya. Sama-sama Man1-nya. Iya, Kota Malang dan Jombang. Kota apa kota Bu ya? Kota satu aja. Satu aja ya. Man1 Jombang ya. Kami itu membuka ada semacam paket ya. Ini termasuk entrepreneur juga. Paket satu itu hanya 1 hari untuk Man1 Jombang super gratis. Masya Allah. Terus paket 2 itu 2 hari. Ya, jadi di sini sudah paket 1 misalnya, materinya ini dan seterusnya, terus konteks masalahnya ini dan seterusnya. Menginapnya di sini ada banyak, terus juga nanti ada tutorial dan juga master yang mengedukasi mereka. Sehingga harapkan ini kan kebaikan harus disebarluaskan. Selain kami juga masuk di zona integritas, kita masuk di Menpan RB sekarang ke nasional, doanya juga. Sehingga yang di itu misi besarnya adalah harus mendiseminasi kebaikan. Salah satunya adalah IMMB, Inisiator Muda Moderasi Beragama. Jumlah yang misalnya mau mengikuti kegiatan tidak terbatas. Mau 2, mau 3, mau 4. Tapi kan yang dikirim ke sana itu kan hanya 1. Minimal tuh andekan di sini ya jangan 1. Kalau nanti kalau nanti ada yang sakit dan seterusnya ada cadangannya langsung. Benar sekali. Dan nanti kegiatannya di sini juga ya Pak? Di sini gitu. Kalau ini sementara kita paketnya itu sampai di 2 hari maksimal 3 hari. Jadi ini semacam kader kepeloporan tapi fokus ke moderasi beragama. Jadi sehingga nanti kalau mau masuk ke 2025 nanti kan itu eventnya Insya Allah 2025 bisa lebih siap. Karena yang bagus itu kan yang pernah ngalami, yang pernah alhamdulillah yang pernah juara itu ya Bu ya itu. Sudah ada yang juara Bu? Kita pernah yang 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Iya, terus tahun sekarang ini kelas 12 tuh. Yang ini kelas 12. Ini jadi tiap tahun memang berbeda eventnya. Jadi pernah duta moderasi, tahun kedua kemudian duta moderasi, tahun ketiga itu kepemimpinan kalau nggak salah. Bergantian kan? Terus yang sekarang itu pidato nasional. Ini pengganti duta moderasi. Selalu bergantian setiap tahun. Modelnya ya. Iya modelnya. Ya saya kira itu. Jadi silakan. Itu tidak hanya Man1 Jombang, madrasah yang lain boleh datang ke sini untuk belajar bareng-bareng, untuk mengedukasi agar madrasah unggul, madrasah maju mendunia. Itu. Kalau baik kan baik sendiri itu bukan baik. Bersama-sama. Berjamaah. Harus bersama-sama. Kita satu padu menjadi Indonesia. Betul ada kegiatan yang apa ya, yang betul
potensi mereka digali dengan baik itu pasti nggak sampai ada kegiatan-kegiatan yang bullying kayak gitu loh Pak. Ya, sekarang kan banyak itu. Kita memang sangat-sangat berupaya semaksimal mungkin menekankan pada anti bullying. Ramah anak ya. Benar. Benar sekali. Karena anak kan sekarang ada kegiatan Matsama Bu. Jadi di kegiatan Matsama ini kami juga memegang prinsip bahwa memegang motivasi dengan berkarakter moderat, fun, no bullying. Jadi kami menghindarkan bullying, meminimalisir kegiatan bullying yang ada seminim mungkin. Jadi kami ingin menciptakan madrasah yang baru ya Pak ya. Menyeluruh kan. Insya Allah sudah mulai dilaksanakan secara menyeluruh dengan menciptakan lingkungan yang anti bullying sehingga kita bisa hidup berdampingan dengan nyaman dan damai. Gitu Bu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Enggak Pak Arok mungkin ada yang mau ditambah Pak. Ini multi Pak. Jadi anak yang ada kelas, ya kelasnya bagus, bersih, tertib, rapi, maka dia boleh menggunakan ruangan ini 1 sampai 2 hari. Jadi kalau hanya di satu fungsi aja kita ribut buat anak-anak yang ya ini semacam semacam ruang wisata, ruang untuk sumber belajar bersama. Kameramennya seperti mungkin anak-anak atau gimana atau bapak ini? Oh, ini kita punya sendiri namanya MITC. Jadi MITC dari sekolah. Sudah biasanya dampingi ya. Iya. Ekstrakurikuler multimedia. Apa itu Pak? MITC? Iya, bisa. Prinsipnya kita begini Pak. Prinsipnya itu bahasanya itu kalau nggak punya selimut yang hari ini kedingin Bu ya. Punyanya sarung. Sarung itu. Sarung multifungsi. Iya. Bisa buat tidur. Saya yakin Allah itu memberikan instrumen yang lengkap madrasah di tempat itu. Kalau adanya misalnya buahnya hanya jambu keluduk ya berarti sumber vitaminnya jadi tidak usah menunggu ke kota perjalanan seminggu gitu. Intinya tidak ada alasan untuk mengeluh terhadap apa yang ada di sekitar. Jadi memberdayakan semaksimal mungkin apa yang ada di dalam. Betul. Satu lagi, Abinara ini apa? Saya izin menjelaskan ya Pak. Abinara ini dibuat oleh Pak Sutirjo. Jadi itu singkatan dari 3 kata dalam bahasa Sanskerta Pak. Yang Abi itu artinya Abiyakta, Na-nya dari kata Abinawa, dan Ra-nya adalah Yudhistira. Nah, kalau mengikut dari slogannya Man Satu Kota Malang itu Abinara, dinamis, inspiratif, berakhlak. Nah, kalau diartikan satu-satu dari Abiyakta, Abinawa, dan Yudhistira, Abiyakta itu berarti dinamis Pak. Kalau Abinawa berarti berakhlak, dan Yudhistira artinya inspiratif. Akhirnya melahirkan kata Abinara dan membentuk slogan dinamis, inspiratif, dan berakhlak. Dan itu juga bisa gitu. Dan itu menjadi salah satu prinsip pegangan kami sebagai siswa di Man 1 juga. Kalau ada kata-kata Man Satu Kota Malang, jawabannya gimana? Berani. Berani ini juga singkatan, kalau tadi kan dinamis, inspiratif, berakhlak. Kalau berani ini dibalik Pak, jadi arti berani itu bernya itu berakhlak, terus tengahnya ranya inspiratif, dan ni-nya itu dinamis gitu. Jadi semuanya mengandung ini supaya memegang. Sama berarti. Iya. Sama. Jadi iya. Dibalik-balik saya ingat. Ada katanya bagus. Kalau simbolnya? Simbolnya gini Pak. Abinara. Gini. Kalau foto-foto itu pasti pasti A seperti ini. Seperti itu ada bagusnya sih. Memang satu ya. Di momen-momen tertentu. Tidak boleh. Terus yang kedua terlalu banyak yang sama-sama satu juga. Jadi perlu dipikirkan. Juga ada slogannya, kita tuh punya ya mutu dan slogan. Kalau ZI
Kalau kan kami masuki zona integritas, jadi kami punya slogan supaya membentuk sekolah yang zona integritas tuh. Jadi kalau misalnya ZI sukses, jaya, 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 boys care gitu. Karena kan Malang identik dengan bahasa waliannya kan care kalau dibalik itu re gitu. Jadi boys re kayak gitu. Ya, esensinya slogan atau tagline itu adalah harus mengangkat dari daerah yang ada, budaya yang ada. Kalau anak-anak juga JI biasanya habis sholat, habis sholat terus. Tapi anak-anak kalau ketemu kita tuh kalau bravo jawabannya Abinara. Jadi kalau walaupun kaget itu bravo itu Abinara, tapi kalau dia balik Abinara dinamis, inspiratif, berakhlak. Itu sudah direct. Jadi natural. Beliau ini kepala Madrasah Inovatif Nasional. Masya Allah. 2002 ya Pak? Ya, 2022. Ya. 2022. Kegiatan pembelajaran di sini. Tadi untuk kelas ya, baru diajak belajar di sini selama 1 hari sampai 2 hari. Nah, konsep pembelajaran ini sudah ada istilahnya ada silabusnya Pak, sudah ada kontennya yang sebenarnya itu saya kira itu tidak semuanya dapat ya, karena itu adalah saripati dari proses kita. Kontennya moderasi beragama tadi ya, ini kontennya konten dengan yang moderasi beragama atau yang pembelajaran itu kan masing-masing sudah ada guru pendampingnya, guru pengampunya. Iya. Jadi mereka itu diberikan kreasi di sini sebebas mungkin itu. Kita seperti gini ini kan juga moving banget. Mereka konteksnya belajarnya di sini. Ini semacam kelas tematik sebenarnya. Jadi kelas tematik, kelas wisata, tapi ini juga kelas studio. Bisa untuk TV, bisa untuk podcast, bisa untuk apapun. berarti kakak juga membawa fasilitas pedagog. Iya. Nggak bisa. Boleh. Dia bisa multifungsi. Boleh, yang penting itu adalah satu bahagia, yang dua Edukasi. bermakna, yang ketiga fun, ya, yang keempat komunikasi dan menantang. Itu aja Pak. Kalau di merdekanya itu nanti malah nggak merdeka. Merdeka aja berarti kan sebenarnya masih, mohon maaf ya, yang bagus kan berarti kalau merdeka berarti sebelumnya dijajah. Masya Ya, gitu. Berarti kan ini bukan out of the box, tapi boxnya sudah nggak ada. Boxnya sudah hilang. Ya, sudah di luar out of madrasah ya kampung, madrasah ya masyarakat, madrasah ya desa ya kota, madrasah ya Indonesia. Indonesia ya ini. Jadi bangun Indonesia itu basicnya kalau edukasinya, pendidikannya bagus, saya yakin insya Allah Indonesia unggul. Berarti kesini juga bersama dengan Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas itu ya? Iya. Iya. Tergantung, benar, tergantung pada penggunaannya. Karena ini juga bisa jadi, selain lab PKWU bisa jadi ruang multimedia juga kan Bu. Jadi tergantung kebutuhan dan Nah ini udah ada backdropnya begini, yang situ. Ya, ada simbolnya, ini ada maknanya. Untuk penataannya Pak Ripon, misalnya kan dari satu kelas itu rombelnya berapa? Untuk kapasitas di ruangan ini kira-kira penataannya bagaimana? Kan yang baru tadi Kelas yang bersih. Nah, satu kelas ini apa hanya 20 siswa atau bagaimana? Betul. Ini rata-rata kita sekitar 30-an. Untuk penjadwalannya, misalnya dengan ruang seperti ini. Ini simpel Bu, sangat fleksibel. Anak-anak boleh bangun sendiri. Oh gitu. Nah ini yang kami tanyakan. Ya, saya fleksibel. Ya pokoknya senyamannya. dibuat belajarnya simpel. Itu aja. Yang penting tadi bahagia dan fun. iya. Sama. Ini semacam ruang relaksasi. Ruang relaksasi yang program bahagia selalu. Cukup. Ada yang ditanyakan lagi? Mungkin ada yang ingin. Ini Bapak Ibu, kita memaknai kelas digital itu sebenarnya sangat dinamis ya. Yang bagus adalah Bapak Ibu guru itu sendiri
benar-benar melakukan pembelajaran digital. Benar. Jadi tidak sebatas kelasnya digital gitu ya, itu kelasnya digital nanti gurunya tidak. Ya kontennya sampai secara substansi. Walaupun kita sama-sama semuanya ya Pak ya. Iya, jadi saya memaknai digital itu sama dengan ini HP. HP ini kan alat elektronik yang digital. Tapi sebenarnya HP ini kan tidak hanya satu fungsi. Kita tidak hanya untuk WA. Artinya yang sebelum berbicara ke pembelajaran digital, berarti kan mindsetnya tentang ini dulu, bahwa di dalam ini bisa untuk browsing, bisa untuk belajar, bisa untuk bekerja, bisa untuk jual. Artinya mindset itunya. Jadi cara berpikirnya terhadap digital itu sendiri, gitu. Bukan apa ya? Iya. Saya lebih menyukai lebih salut jika dengan segala kesederhanaannya dia sudah mampu mengimplementasikan sebagian atau seluruhnya media itu. Benar. Jadi kok sudah AC tapi cara membersihkannya masih tetap pakai AC. Benar sekali. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan pada podcast kali ini. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Bu Mia, Bu Atik, dan Pak Sutirjo bisa bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Mia dan Bu Atik telah bersedia untuk berbagi sedikit ilmunya tentang sekolah dan lingkungannya di podcast kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.